Selamat sore, Nona. Apa kabar? Baik. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hari debat ini dan meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan materi singkat saya dengan melakukan penyuluhan singkat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febriani Zelita, biasa dipanggil Febi. Saya salah satu mahasiswa dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan D3 Kesehatan Gigi. Maksud dan tujuan saya datang ke sini, Mama, saya ingin memberikan sedikit materi tentang salah satu penyakit gigi, penyakit gigi yang sering terjadi atau yang sering dialami oleh kita semua. Baik, Mama, di sini saya sudah memegang ini namanya media leaflet. Nanti saya akan membagi ke Mama sekalian satu persatu. Saya akan menjelaskan dan Mama akan menyimak. Baik, Mama, langsung saja kita pada materinya untuk mempersingkat waktu. Di sini saya mengambil tema tentang gingivitis. Mungkin Mama sekalian ini ada yang tahu apa itu gingivitis? Tidak Nah, baik, Mama, kita bahas bersama. Jadi, Mama, gingivitis itu adalah penyakit periodontal atau jaringan pendukung gigi di mana peradangan terjadi pada gusi yang dapat terjadi karena penumpukan plak dan karang gigi. Jadi gingivitis itu terjadi, Mama, karena penumpukan plak atau karang gigi yang menempel pada gigi kita. Di situ, Mama, dapat dilihat ada perbedaan antara gusi yang sehat dan penderita gingivitis. Jadi gusi yang sehat itu warnanya berbeda dengan yang penderita gingivitis. Kita dapat membedakan antara penderita gingivitis dan yang gigi sehat itu dengan melihat warnanya, Mama. Dari warnanya, kalau yang gusi sehat itu berwarna merah muda hingga merah terang, terus teksturnya kenyal dan tidak bengkak, terus tidak berdarah saat menyikat gigi atau menggunakan benang gigi. Sementara kalau penderita gingivitis atau radang gusi itu gusinya itu berwarna merah terang hingga keunguan, terus bengkak dan mudah berdarah saat menyikat gigi atau menggunakan benang gigi. Itu perbedaan antara penderita gingivitis dan yang tidak, Mama. Terus lihat di bagian belakangnya, di situ ada penyebab gingivitis. Sebelum ke penyebab, ada gejala gingivitis. Mari kita lihat bersama. Yang pertama itu gusi bengkak, kemerahan, dan mudah berdarah. Jadi kalau sudah terjadi gusi bengkak, terjadi kemerahan pada gusi, dan gusi mudah berdarah itu berarti itu sudah gejala mau terjadinya gingivitis. Terus yang kedua itu rasa nyeri atau tidak nyaman pada gusi. Itu juga sudah terjadi gejala pada gusi. Itu maksudnya sudah terjadi gejala gingivitis. Yang ketiga itu bau mulut. Bau mulut itu merupakan salah satu gejala terjadinya gingivitis. Kemudian yang di sebelahnya itu ada penyebab gingivitis. Penyebab dari gingivitis itu apa saja? Yang pertama, penumpukan plak atau sisa-sisa makanan yang terdapat pada gigi. Jadi tumpukan-tumpukan plak itu tumpukan-tumpukan sisa makanan pada permukaan gigi yang tidak dapat dibersihkan itu menjadi plak, Mama, yang dapat menyebab terjadinya gingivitis. Yang kedua itu kebersihan mulut yang buruk. Jadi ketika kita mengunyah sirip pinang, mungkin di sini Mama maksudnya Mama itu sering mengunyah sirip pinang, tapi tidak setelah mengunyah pinang tidak membersihkan giginya. Itu terjadi kebersihan mulut yang sangat buruk. Yang berikut itu merokok. Mungkin merokok ini bukan untuk Mama, tapi mungkin Papa di rumah itu merokok. Jadi sehingga mereka itu rawan untuk
dari penyebabnya Mama, gingivitis juga bisa diobati. Ada di sebelahnya itu cara mengobati gingivitis itu. Yang pertama itu melakukan scaling dan root cleaning. Scaling di sini Mama yaitu pembersihan karang gigi tadi. Pembersihan karang gigi itu bisa dilakukan ke dokter gigi ataupun klinik gigi terdekat. Terus kalau root cleaning itu yaitu menggunakan benang gigi. Benang gigi di sendiri ini bukan benang gigi yang kita gunakan untuk menjahit pakaian, bukan. Tapi benang gigi itu benang yang dikhususkan untuk membersihkan gigi. Fungsinya itu untuk membersihkan sela-sela gigi yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi. Ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan obat kumur. Obat kumur di sini, obat kumur sendiri di sini itu obat kumur yang terdapat pada pasaran ataupun di klinik, yaitu contohnya Listerine. Mungkin di sini mama-mama ada yang menggunakan Listerine di rumah? Ada. Ya, puji Tuhan. Terus yang terakhir itu pembersihan gigi menggunakan filling, bright atau dental floss. Di sini ini menggunakan bahasa zaman sekarang. Terus kalau di sini menggunakan alat-alat canggih untuk pada klinik gigi. Nanti kalau mama-mama mereka mau pergi membersihkan gigi, nanti mama tahu bagaimana alat-alat tersebut. Baik Mama, itu saja materi kita pada sore hari ini. Mungkin ada yang belum dipahami, belum dimengerti, mama-mama mereka bisa tanya kepada saya. Baik Nona, di sini mau tanya yang bagian cara mengobati ini Mama Dokter pakai alat-alat, barunya alat-alat ini tajam Nona. Apakah ini tidak sakit sih? Oke Mama, terima kasih izin menjawab. Alat-alat ini memang tajam tetapi tidak sakit karena sudah dilakukan oleh profesional, maksudnya dokter-dokter ataupun tenaga-tenaga medis, perawat gigi itu sudah dilatih Mama, jadi tidak sakit. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Yang Mama silakan. Nona, saya mau bertanya, ini menggunakan obat kumur itu Nona bilang pakai sering. Mungkin ada yang obat kumur yang lama begitu Nona ada. Baik Mama, izin menjawab. Sebaiknya menggunakan daun sirih, akan tetapi jangan terlalu berlebihan Mama. Untuk untuk membersihkan gigi dengan daun sirih itu semisalnya 1 bulan 2 kali saja, jangan keseringan. Lebih baik menggunakan Listerine Mama. Bisa juga dari rumah banyak dong yang Ya. Makasih ya Nona. Mungkin ya Mama, mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari Mama mereka. Tidak. Terima kasih. Baik Mama, saya dapat menyimpulkan materi kita pada sore hari ini. Jadi gingivitis itu salah satu penyakit yang terjadi pada rongga mulut, di mana penyakit tersebut terjadi akibat peradangan pada gusi yang terjadi karena penumpukan plak dan juga karang gigi. Terus gingivitis itu terjadi akibat dari penumpukan plak pada gigi, terus kebersihan mulut yang buruk, terus yang mengkonsumsi rokok. Akan tetapi gingivitis juga bisa diobati. Salah satu pengobatan yang dilakukan yaitu melakukan scaling dan root cleaning seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Scaling itu bagaimana, root cleaning itu bagaimana, terus menggunakan obat kumur. Contoh obat kumurnya tadi itu Listerine. Terus melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi. Terus mama-mama mereka dianjurkan untuk rajin menyikat gigi 2 kali sehari. Nah, nanti pulang dari sini, Mama harus mengingatkan mereka yang di rumah bahwa penting sekali menjaga kesehatan gigi agar tidak terjadinya gingivitis, agar terhindar dari penyakit gingivitis. Kemudian itu saran dari saya tadi, sering menyikat gigi 2 kali sehari, terus rutin memeriksa gigi ke dokter minimal 6 bulan sekali. Baik Mama, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan pada sore hari ini. Saya berharap semoga pulang dari sini apa yang saya paparkan hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi mama-mama sekalian. Baik Mama, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan untuk waktu yang Mama telah luangkan. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.